Selamat datang di channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai Kerajaan Katolik di Indonesia. Pada abad ke-16 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol berlayar ke wilayah timur Nusantara dengan misi gold atau kekayaan, glory atau kejayaan, dan gospel atau penyebaran agama. Portugis dan Spanyol membawa agama Katolik dalam ekspedisi penjelajahan samudera. Masuknya agama Katolik ke Indonesia yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa ternyata berpengaruh terhadap sejarah munculnya kerajaan Katolik di Nusantara. Berikut ini adalah kerajaan Katolik yang pernah berdiri di Nusantara. Pertama, Kerajaan Larantuka. Larantuka adalah sebuah kerajaan dengan latar belakang agama Katolik, terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kerajaan ini muncul setelah Majapahit runtuh dan masuknya kolonialisasi dari bangsa Eropa. Menurut masyarakat setempat, kerajaan ini semula didirikan oleh seorang tokoh bernama Watoele yang berasal dari Gunung Ile Mandiri bersama dengan Pati Golo Arakian, keturunan dari kerajaan Wahale. Masuknya agama Katolik pada kawasan ini tidak terlepas dari pengaruh Portugis. Pada awalnya, kawasan Larantuka dijadikan sebagai daerah transit dari Malaka menuju Maluku. Namun, karena komoditas yang dihasilkan oleh wilayah ini sangat laku di perdagangan internasional, Portugis pun tertarik membangun koloni. Semangat penyebaran agama pun tidak terlepas dari kondisi ini. Setelah masuknya agama Katolik di bawah pengaruh Portugis, raja yang memerintah telah dibaptis menggunakan nama baptis di samping gelar dan nama asli, menggunakan marga Dias Vieira de Godinho dengan gelar Don. Sebagai kerajaan Katolik, raja memiliki kekuasaan dan peran dalam urusan agama. Misalnya, raja memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan mengaji semana, doa selama masa Prapaskah secara bergilir. Selain itu, raja juga dianggap sebagai sosok yang berhak membuka pintu kapela Tuan Ma untuk memulai segala upacara yang akan diselenggarakan. Tidak hanya itu, raja juga memiliki posisi penting dalam prosesi Jumat Agung. Dahulu, kawasan yang kemudian menjadi wilayah kerajaan Larantuka disebut dengan nama Nusa Dipa, artinya Pulau Ular atau Pulau Naga. Nama ini berasal dari istilah Sansekerta. Kehadiran bangsa Portugis ke wilayah timur Nusantara pada abad ke-16 Masehi nyatanya berhasil membuat masyarakat di kerajaan Larantuka menganut agama Katolik. Pada masa kepemimpinan Sirademon Pagumolang, kerajaan Larantuka beraliansi dengan Portugis untuk bersama-sama melawan Belanda. Belanda yang datang belakangan ingin menguasai Larantuka. Perlawanan Larantuka dan Portugis berakhir pada abad ke-17. Belanda berhasil memaksakan perundingan pada tahun 1851. Pada tanggal 20 April 1859, Portugis terpaksa menyerahkan wilayah Flores termasuk Larantuka kepada Belanda. Kedua, Kerajaan Siau. Kerajaan Siau didirikan oleh Lokombanua II pada tahun 1510 dan terletak di pulau sebelah utara kota Manado atau yang saat ini termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara. Alex John Ullain dalam buku Nusa Utara, dari lintasan niaga ke daerah perbatasan, menjelaskan bahwa perkembangan kedatuan atau kerajaan Siau yang berakar dari kedatuan Bawon Tehu atau Manado Tua mempunyai ikatan genealogi dengan keturunan Medelu, sangat dipengaruhi oleh kehadiran bangsa Portugis dan Spanyol.
Kerajaan Siau menganut agama Katolik sejak 1563. Awalnya, raja yang bernama Posuma dibaptis hingga akhirnya seluruh rakyat mengikuti jejak kepercayaan yang dibawa oleh Pater Magalhães dari Portugis. Namun pada tahun 1677, Kerajaan Siau mengalami perubahan ketika Belanda datang yang juga berimbas di sektor keagamaan. Belanda yang menganut Kristen Protestan mendesak Raja Siau dan rakyatnya untuk memeluk agama mereka. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Katolik yang pernah berdiri di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.